Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Dua. Yang kedua, ternyata ini bahan ini kokoh karena setiap bahan bangunan itu rela ditempatkan pada tempatnya. Ini bahan bangunan ada Pak dulu di toko besi, tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Ada kloset, halo, wah gawat nih, berantakan ceramah saya. Di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua akan fokus kepada yang bergerak. Oh, lihat pembagian gimana? Ini pengungsi apa? Tahan ya. Nggak kehausan sekarang kan Pak? Nggak kelaparan? Nggak. Ya, pasti lihat beliau ya kan? Lanjut Pak. Ya, silakan duduk Pak. Di dalam teori pidato Pak, setiap ada yang bergerak pasti orang lihat yang bergerak. Makanya saya sedang ceramah, kenapa nggak ada yang lihat saya? Ternyata lihat botol, tobat. Udah duduklah sebentar ya. Nggak kehausan kan, nggak kelaparan, ini bukan pengungsi kan? Niat beliau baik, hanya waktunya yang belum pas ya. Daripada mikir kamu dibagi enggak tuh kan dosa, tobat. Lanjut. Jadi yang kedua, kata kuncinya itu udahlah mari kita lakukan seperti bahan bangunan ini, tempatkan diri dengan baik dan lakukan dengan ikhlas. Contoh jantung, dia berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Jadi manfaat. Orang mengakui saya hidup karena ada jantungnya, ya kan? Jangan suka sibuk menonjolkan diri. Yang menonjolkan diri tidak pada tempatnya namanya ambeien, jerawat, bisul, tumor. Enggak ada yang enak. Mau bahagia di sini, udah lakukan yang terbaik, lakukan dan lupakan. Itu yang membuat kita bahagia. Penyakit kita itu adalah suka ingin kelihatan. Ada yang wajar seperti barusan ketua menyampaikan, wajar karena laporan ya. Tetapi kalau setiap waktu kita ingin dipuji, dinilai, diketahui, ambeien. Kalau mau bahagia ya seperti ini, tempatkan diri pada tempatnya dengan baik, udah lakukan. Kalau kita batu di dalam, udah puas dia di dalam. Walaupun tidak ada yang lihat, kita ngakui kok pasti di bawah ini ada fondasinya, batu kali, betul? Walaupun kita nggak lihat atapnya, udahlah yakin di atas ada atap. WC, walaupun toiletnya itu ya, walaupun klosetnya, walaupun kita enggak lihat, kita percaya itu di kamar mandinya ada klosetnya, benar? Enggak usah kloset ada di mihrab untuk menunjukkan dirinya. Nah, inilah yang sangat penting di dalam kebersamaan, lakukan yang terbaik dan ikhlas. Kalau enggak pakai ikhlas, pasti berantem. Bu, Ibu, jawab ya. Apakah berbuat baik pasti bahagia? Jawab hadirin. Apakah berbuat baik pasti bahagia? Oh, kita lihat, dengar jawaban ibu-ibu. Diam ya. Ini adalah survei nyata. Bu, ibu masak untuk suami hari Ahad. Pak, sudah saya siapkan sarapan terbaik untuk Bapak, makanan kesukaan Bapak. Terus ini surprise.
Kata suami, aduh Bu, maaf, saya udah ada janji pagi ini mau sarapan sama teman sepedahan. Gimana ya Bu ya? Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa, terus kesel, terus marah, terus kapok. Tuh kan gitu Pak. Ternyata berbuat baik tidak identik dengan bahagia, malah jadi marah-marah begitu. Apa yang kurang? Niatnya kurang ikhlas. Ibu lebih mengharapkan dimakan suami, diterima suami daripada diridhoi Allah. Kalau ibu-ibu yang ikhlas bagaimana? Bu, maaf ya, saya sudah ada janji sama teman. Oh, Bapak udah ada janji? Pak, janji adalah hutang. Lebih wajib memenuhi janji daripada makan bersama saya. Kita makan sudah sering, tapi janji akan dituntut di akhirat. Berangkatlah suamiku. Silahkan naik sepeda sampai ngejungkel, itu tetap emosi. Itu emosi ya. Mas makan Mas di sana, nggak usah ragu-ragu. Tapi ibu udah masak begini. Mas, saya masak adalah saya niatkan jadi amal soleh. Allah sudah melihat apa yang saya lakukan, Allah sudah mencatat, karena memang belum takdirnya aja Mas makan di sini. Boten apa-apa, silakan Mas, jangan ragu-ragu. Bagaimana saya lihat Bapak langsung cerah. Kenapa? Saking jarangnya ada yang seperti itu, benar? Bu, Ibu, tahu nggak kenapa ibu kurang bahagia? Karena ibu terlalu banyak berharap dari suami. Suami-suami model ini, maaf ya hadirin ya, nggak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiain istrinya, mereka sendiri susah bahagia, benar Pak? Salah Bu, tidak bisa bahagia, banyak bertengkar di rumah tuh. Kalau berharap ke makhluk, bukan berharap dari Allah. Di masjid, oh banyak di masjid yang bertengkar Pak. Safnya bersatu, selesai bertengkar lagi. Oh ini serius Pak. Penyakit umat Islam, gampang sekali bertengkar. Kenapa? Mungkin diantaranya kurang ikhlas. Lebih mementingkan saya daripada keridhaan Allah. Orang-orang yang ikhlas mah enteng hidup tuh Pak. Pemilihan DKM juga enteng. Udah tertulis di Lauh Mahfudz ya. Jabatan, emang wali kota, Mas, kepikir nggak jadi wali kota dari kecil? Enggak, pasti enggak kan? Enggak. Lah saya aja begini nggak kepikir Pak. Saya kan pengennya jadi tentara Pak. Ayah saya tentara. TNI, saya pengen mengikuti ayah saya, pengen masuk akabri, tapi ketika baris kerasa kurang tinggi. Saya pikir bekal seumur hidup nih saya barisnya kan beda garis. Ingin jadi TNI tapi tidak jadi, malah jadi begini ya tuh. Tapi kiai yang disukai Allah atau kiai yang dimurkai Allah, itulah sekarang amanahnya. Apakah kiai yang ngajak orang dekat ke Allah atau kiai yang ngejar-ngejar dunia dengan keulamaannya, itu yang jadi cobaannya. Berat nih takdir-takdir casing seperti ini. Makanya kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Ya kalau ilustrasi seperti jantung lah. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Ini jantung kerjanya nggak ada berhenti Pak, nggak pernah rewel, kecuali yang udah waktunya. Kalau udah ada rezekinya dokter ya udah pasti sesak dikit ya. Atau seperti pohon, kemarin di pesantren baru panen anggur Pak. Satu pohon itu ada 34 anggur, semuanya lihat anggur, memuji anggur, aduh anggurnya ranum indah. Padahal itu yang kerja keras akar, nyedot ke dalam.
cari saripatinya, yang dipuji anggur, akar tidak emosi. Iya kan? Pohon rindang, bunganya indah, buahnya ranum, akar tuh yang mati-matian nyedot nutrisi dari tanah. Atau seperti gula, teh manis, padahal nggak disebut teh gula. Martabak manis, nggak disebut martabak gula. Giliran telur disebut martabak telur. Nggak iri itu. Giliran penyakit disebut penyakit gula. Coba kalau gula dendam, nggak mau manis lagi, gawat kita. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Teori ini, mumpung teori hadirin. Perlukah kita ingat jasa kebaikan kita ke orang? Coba kalau diingat-ingat jasa kita, jatuhnya bahagia atau jadi sakit hati? Berarti nggak usah diingat, nggak usah. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab, mumpung teori hadirin, praktek beda lagi nanti beratnya. Makin nunggu terima kasih makin sakit hati. Perlukah kita nunggu orang balas budi? Lakukan, lupakan, fokus lakukan, lupakan. Nggak diingat, nggak disebut, nggak apa-apa. Allah tidak akan lupa. Sedunia orang tidak tahu, Allah maha tahu. Orang melupakan, Allah tidak pernah lupa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dengar, ini saya selalu pengen bukti. Bu, jawab, mudah lembut-lembut, diam aja. Bu, bagaimana? Dengar lelaki ya, ini saya ceramah harus pakai bukti Pak. Dengar, Bu, kalau suami ibu berkata begini, jujur ya, apa yang ibu rasakan? Istriku, aku ini suamimu, saya yang membanting-banting tulang, belum selesai, memeras-meras keringat demi kalian. Ini rumah saya yang bangun, saya yang nyicil, kalian tinggal pakai. Itu makan tiap hari, segala makan saya, itu tetesan keringat saya. Kalian pakai dempul, bulu mata palsu, bulu ketiak palsu, saya yang belikan. Kalian pergi ke sana sini, jalan-jalan, punya tas, saya itu yang belikan. Semua ini dari saya. Jujur Bu, kalau suami nyebut jasanya seperti itu, bagaimana perasaan ibu? Jadi bahagia atau jadi enek? Enek Pak, enek. Ulangi Bu, bahagia atau enek? Fakta membuktikan 100% enek. Dengan suami terus menyebut jasa kebaikannya, ibu makin cinta atau jadi sebel? Sebel Pak. Jelas? Jadi ibu makin sebel Bu? Sama kami juga ya Bu ya. Sudah sunatullah Pak, udah ketentuan Allah. Kalau ada orang yang pamer dengan niat ria, yang dengar itu dibalikan hatinya oleh Allah, jadi enek dan sebel. Karena yang ikhlas itulah yang disukai Allah, yang dihujamkan kepada orang. Yang kalau orang itu ikhlas, kita akan menjadi respect, hormat, cinta. Makanya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Energi kita nggak usah mikirin bagaimana orang menilai, memuji, lewat. Sibuk saja, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Saya sudah melakukan ini, tapi saya tidak dihargai. Ya nggak apa-apa. Saya sudah berjuang tapi saya dihina. Cengeng.
Nabi Muhammad aja yang sempurna segala-galanya, tetap ada yang menghina, tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang memfitnah. Apalagi kita yang hina betulan, Emang mau diapain? Kita ini dihormatin orang, dengar, kita ini dihormati orang bukan karena kita hebat, bukan karena kita sukses. Kita dihormatin orang karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan-kekurangan kita. Betul? Tuh lihat di media, dibuka dikit nyungsep langsung. Mau sebut hakim agung, buka aibnya jadi hakim hina. Mau pangkat setinggi apapun, kekuasaan dibuka oleh Allah, nyungsep seketika. Kita dihormati karena Allah nutupin aja. Penghinaan orang kepada kita cetek, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang aslinya. Harusnya bersyukur kalau dihina. Kenapa syukur? Karena penghinaannya gak ada apa-apanya. Tuh si bapak itu si banyak omong. Itu bukan penghinaan, itu fakta. Bapak harus syukur. Kenapa? Berarti dia nggak tahu bapak banyak hutang, banyak aib, banyak dosa, banyak koreng, bisul, banyak aib kita. Kenapa Aagim diundang ke sini? Kenapa bapak ibu mau dengar? Karena Allah nutupin dosa Abdullah Gimnastiar ini. Kalau dibuka bubar, Pak. Makanya nggak usah ingin diperlakukan spesial, nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja. Kenapa jadi pada mikir begini, Mikir ya, bagus. Kenapa bapak dihargai istri? Karena istri nggak tahu kelakuan bapak yang aslinya. Udah benar di sini ini komplek pensiunan ya. Sini tobat mumpung ditutupin oleh Allah, Pak. Nggak usah petantang-petenteng, mau apapun pangkat jabatan, itu casing aja. Kemuliaan bukan pada casing. Casing itu dipergilirkan aja oleh Allah. Saya dakwah udah lama, Pak. Udah banyak ketemu gubernur, menteri, panglima, ganti-ganti. Biasa aja. Mikir. Kalau orang tidak menghargai kita, emang gak pantas dihargai. Jangan sok sakit hati. Tapi dia ngomongnya nggak enak. Emang kamu enak ya? Untung Allah menggugurkan, udah nutup, ada yang menghina, udah ditutupi aib, kemudian kita dihina, berarti gugur dosa kita karena penghinaan orang. Saya udah nyobain, Pak, dihormati rame-rame udah, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Saya ketawa lagi ada. Saya mau sumpah nih, Pak, demi Allah nih, Pak, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki, Pak. Kalau kita kebiasaan dihormat, dipuji, kecenderungannya itu dekat dengan munafik. Jadi hidupnya tuh topeng, acting aja, baiknya juga baik acting. Apa kabar? Demi dilihat orang. Hampir kita jadi acting terus-terusan. Itu kehidupan yang tidak asli, capek begitu. Susah akurnya orang-orang yang acting. Kalau mau baik ya baik aja lah. Gak usah pengen orang lain yang nganggap kita baik, ya baik-baik aja udah. Gak perlu kita diakui sebagai orang baik. Yang perlu itu jadi orang baik. Udah selesai. Mari berkembang bersama dakwah digital.
Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.